Nanti tujuan estimasi. Jadi awalnya kan tadi saya sendiri di Untorosono, lah tiba-tiba dari pihaknya mereka itu mungkin sekitar 50-70 orang masuk ke dalam pelataran, lalu menutup pintu mandungan pertama. Nah, saya berusaha untuk foto dulu ke sana, lalu tiba-tiba mereka menutup pintu arah menuju pelataran. Nah, dari situ saya mencoba untuk menghentikan biar pintunya tidak tertutup, tapi upaya saya tetap gagal karena itu saya nahan pintu sendiri, nggak ada yang lain. Mungkin si Mas Suryo ini adik saya juga yang coba untuk menahan tapi gagal. Nah, saya dari belakang itu entah ditarik, entah dipukul, entah di apa, udah saya nggak kerasa apa-apa karena emang fokus saya biar pintu tetap kebuka gitu. Nah, dari situ saya di Untorosono. Nah, setelah itu si adik saya ini Suryo Mulyo gimana tadi di Morokoto itu udah banyak pasukan sendiri yang harus tunggu di Morokoto itu. Jadi ada dua, yang satu di Morokoto, yang satu di pelataran. Jadi kan saya sama mas saya selaku Mas Yudis itu terpisah gara-gara Mas Yudis itu mempertahankan pintu di pelataran. Saya juga menjaga di Morokoto. Ya, akhirnya begitu. Jadi gesekan cekcok omongan yang lalu menimbulkan pengeluaran pistol tadi. Nah, ya tadi adik saya sempat ditodong pistol juga sama Raden yang mengaku aparat. Yang mengaku aparat ya. Ada sempat omongan juga apa? Omongannya itu Oh, coba aku mengaku kelambi biasa, terus kira dunia aku aparat. ya, sempat ada kata-kata gitu, dan ini ada bekasnya juga si pistolnya nih. Kalau Mas Adis mengalami luka apa? Oh, punggung saya itu saya udah nggak tahu diapain aja lah itu. Itu saja sih kalau dari saya. Maksudnya terjadi pengeroyokan ya Mas? Iya, Dugaan seperti itu sih. Dugaan pengeroyokan. dugaan pengeroyokan. Baik, jadi baru saja saya didampingi kerabat keraton menindaklanjuti informasi yang kami terima. Tadi saya menerima informasi dari beberapa abdi dalam yang di dalam menyampaikan bahwa ada rame-rame di dalam, ada perselisihan di dalam. Adapun siapa yang berselisih sampai saat ini kita juga tidak memahami. Artinya langkah kami datang ke sini, saya dan beberapa anggota datang ke sini untuk memastikan bahwa kondisi keraton baik-baik saja. Artinya tadi menurut beberapa kesaksian, dan tentunya nanti kami akan menindaklanjuti dari mulai kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan data-datanya, kita selidiki sebenarnya ada apa. Kemudian apa yang menjadi penyebabnya, jika memang ada yang terlibat, siapa yang terlibat, nanti akan saya sampaikan berikutnya. Yang jelas pada malam hari ini saya hadir di sini di keraton memastikan semuanya baik-baik saja. Jika memang nanti didapati kemudian ada kejadian-kejadian yang mungkin mengarah kepada pidana, akan kita tindak lanjuti secara yuridis formalnya. Berapa korban luka-luka tuh sampai malam ini? Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini saya tidak bisa mengatakan berapa korban luka-lukanya atau siapa yang luka atau tidak, saya belum bisa memastikan karena harus kami pastikan dulu. Kalau memang luka, nanti saksinya siapa yang melihat luka, misalnya luka mengenali siapa yang bisa dikenali apa tidak. Kalau memang benar luka, lukanya di mana, kenapa, itu kan pertanyaan yang tentunya tidak bisa dijawab saat ini, sementara kita belum melihat orangnya seperti apa. Karena yang saya terima laporan tadi adalah bahwa saat saya ada acara di Mangkunegaran tadi, bahwa di sini ada keributan antara siapa dengan siapa, kita juga belum paham. Keributannya dugaan apa? Keributannya, kalau perkara dugaan, sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan motifnya karena kami tadi di dalam hanya memastikan. Saya berjalan di dalam didampingi abdi dalam keraton untuk memastikan mungkin ada laporan ada pihak-pihak yang mungkin diduga masuk ke keraton. Kemudian ada beberapa pihak yang menurut abdi dalam keraton itu mungkin bukan kerabat dan lain sebagainya. Kita memastikan di dalam tadi
tidak ada. Dan apakah di bawah pengawasan kepolisian atau Alhamdulillah saat ini keraton baik-baik saja. Tentunya penempatan petugas di sini sebagai langkah kami untuk mengantisipasi tadi sempat kekhawatiran dari beberapa abdi dalam keraton, mungkin ada pihak yang mengganggu dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi itu kami tempatkan petugas di sini. Kita tidak bisa menyatakan iya. Kita tidak bisa mengatakan itu siapa yang bisa mengenali. Kemudian kalau misalnya mengatakan salah satu anggota Polri dari satuan tertentu, nah ini kita harus melakukan penyelidikan lagi. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi siapa yang melihat, betulkah itu atau bagaimana. Kita tidak bisa mengatakan kemudian kita memvonis sebelum kita mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang memang betul-betul menyaksikan, melihat dan mengidentifikasi atau mengenali yang disebutkan tadi. Ya, saya sampai saat ini saya tidak bisa mengatakan itu. Saya tidak bisa mengiyakan informasi itu, tidak. Intinya semua informasi akan kita dalami seperti apa dari data-data malam ini yang kita dapati seperti apa, dan mungkin kedepannya jika memang ini merupakan satu kendala informasi, kita akan coba mediasi. Kita akan coba mediasi dari pihak keraton untuk menjelaskan kepada kami sebenarnya ada apa. Karena sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa beliau yang ada di sini ini kan semuanya keluarga. Nah, artinya jika memang ada permasalahan, jika memang ada miskomunikasi, kami menyarankan untuk diselesaikan secara baik-baik dengan komunikasi antar keluarga. Artinya tidak mau kemudian segala sesuatunya melangkah ke ranah hukum. Namun demikian, jika memang ada hal-hal yang sekiranya itu dilaporkan kepada kami dugaan tindak pidana, kita akan menindaklanjuti itu secara normatif. Sampai dengan saat ini kami tidak bisa membenarkan informasi itu sebelum kami mendapati fakta-fakta yang jelas. Nanti saat akan kami dalami seluruh informasi yang ada, akan kami pilah-pilah, akan kami cermati, akan kami dalami, akan kami konstruksikan apakah itu informasi itu relevan, betul, atau hanya kabar simpang siur yang memang beredar. Sama, kita juga mendapati hal yang ternyata faktanya kita cek ke dalam juga tidak ada apa-apa. Dan sekali lagi saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa yang ada di keraton ini semuanya adalah kerabat, artinya saudara. Kalaupun memang nanti ada hal-hal yang memang kurang terjalinnya komunikasi, kami arahkan untuk masing-masing dari yang ada di keraton ini yang mungkin menurut sisilah keraton dan lain sebagainya untuk saling bicara, diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana formulasinya kami serahkan sepenuhnya kepada keraton. Kami dari Polri, dari pihak keamanan tentunya bekerja pada ranah tugas kami. Seperti itu, ya. Ya. Informasi pertama. Jadi mendapatkan informasi dari pimpinan kami bahwa beliau di dalam membutuhkan kehadiran kami karena ada selisih paham yang harus diselesaikan. Nah, kami hadir di sini. Kemudian didapati informasi di sini, kami cek lokasinya seperti apa yang dimaui beliau. Kami cek tadi ada didampingi abdi dalam keraton, kami cek seluruhnya. Mungkin ada dugaan orang yang tidak seharusnya berada di keraton, ada di keraton, kami cek seluruhnya. Dari mulai ke putren, di ujung pintu pagar sana semuanya kita sisir baik-baik saja dalam keadaan. Dan dipastikan Sinun dan Ratu berada dalam kondisi aman, ada di dalam. Saya tadi ketemu beliau berdua, ketemu tanya beliau juga, ketemu abdi dalam keraton di dalam. Semuanya baik-baik saja. Jika memang ada selisih paham, insya Allah nanti mungkin ke depan Senin, Selasa atau Rabu depan akan kami coba undang untuk mediasi. Gitu nggih. Nanti jadi kami arahkan untuk beliau-beliau yang memang jika memang ada mungkin komunikasi yang tersumbat agar beliau bisa menyelesaikan masing-masing. Demikian nggih.